yaitu hierarchical clustering. Eh, jadi membuat klaster-klaster dari beberapa data, nantinya bentuknya itu seperti hierarki. Sehingga di sini nanti outputnya ya seperti pohon hierarki begitu. Dan untuk memvisualkannya, nantinya kita bisa menggunakan beberapa cara, di antaranya yaitu menggunakan dendrogram. Cara kerja dari hierarchical clustering ini adalah data-data yang jumlahnya banyak tadi itu diklasterkan secara hierarkis atau bertingkat begitu. Misalkan kalau ada dari gambar yang ada di bawah begitu, di sini kalau yang ini dendrogram yang sebelah kiri ya, yang ini scatter plotnya sebelah kanan. Jadi kita misalkan punya data berapa ini? Ada 6 data. Kemudian cara kerjanya yang pertama, tiap-tiap data tadi, satu item data itu dirupakan satu klaster sendiri begitu. Sehingga nanti awalnya dari 6 data ini kita punya 6 klaster begitu. Karena satu klaster satu item data. Kemudian dari tiap-tiap data tadi cara kerjanya diukur jarak masing-masing data. Kemudian dua data yang jaraknya terdekat disusun menjadi klaster tersendiri. Kalau dari gambar ini 1 dan 3 karena dia posisinya berdekatan, dia dibentuk menjadi satu klaster sendiri. 2 dan 5 karena jaraknya berdekatan, dia menjadi satu klaster. Karena 4 dan 6 ini agak jauh, nanti dia tidak disusun menjadi klaster. Baru kemudian bertingkat. Karena di sini 1 dan 3 sudah menjadi satu klaster sendiri, 2 dan 5 sudah jadi klaster sendiri, nanti diukur jaraknya lagi. Kemudian karena klaster hasil dari 2 dan 5 ini jaraknya dekat dengan 4, maka terbentuklah klaster lagi, di mana anggotanya 2, 5, dan 4. Begitu, 1 dan 3 tetap. Lalu langkah yang sama juga berulang, diukur jaraknya lagi, lalu terbentuklah klaster baru antara 1 dan 3 tadi, kemudian dengan klaster 2 dan 5 dan 4. Baru kemudian digabungkan lagi dengan klaster 6. Jadi bersusun begitu, mulai dari awalnya satu data itu satu klaster, dicari jarak yang terdekat, 2 item data yang jaraknya berdekatan, eh, dibentuk satu klaster, begitu seterusnya sampai hasil final atau akhirnya itu terdiri dari 6 klaster. Terdiri dari satu klaster. Nah, ini kalau secara visual pakai dendrogram seperti ini, dan kalau scatter plot seperti yang sebelah kanan. Kalau dari data sebelah kanan kita lihat 1 dan 3 ini berdekatan, 2 dan 5 berdekatan jadi satu klaster. Kemudian dihitung lagi jaraknya klaster 2 dan 5 ini berdekatan dengan data 4 jadi satu klaster begitu. Dihitung lagi jaraknya klaster ini dan klaster ini jadi jaraknya berdekatan kemudian dibuat satu klaster. Kemudian yang terakhir hasil finalnya yaitu kita buat satu klaster utuh begitu. Nah, eh, cara seperti itu menyimpan beberapa potensi kelebihan ya. Jadi dengan cara seperti itu maka kita bisa apa ya menyesuaikan berapa jumlah klaster yang kita butuhkan begitu. Karena kita bisa nanti berdasarkan hasil dendrogram yang di slide sebelumnya. Jadi ini nanti kan klasternya mulai jumlah klasternya banyak karena per data itu satu klaster bersusun begitu sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita pada tahap level mana di dendrogram ini yang kita butuhkan. Jadi dinamis. Kemudian cara-cara seperti itu, cara-cara bertingkat seperti itu biasanya sangat bermanfaat ketika kita dihadapkan dalam sebuah masalah yang kita susun secara hierarkis. Seperti misalnya kalau kita belajar biologi itu kayak ini ya, pohon taksonomi hewan begitu, di mana hewan dibagi dua misalkan vertebrata dan invertebrata. Lalu ada vertebrata dibagi lagi, invertebrata dibagi lagi, begitu seterusnya. Nah, cara-cara seperti itu mengelompokkan dengan ciri khas yang sama itu sangat bermanfaat kalau kita menggunakan hierarchical clustering. Jadi ini kelebihannya kalau tadi bahasa Indonesia ya bahasa Inggris ya ini bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu menentukan jumlah klaster dari awal karena starting point-nya adalah satu data itu satu klaster sendiri begitu. Baru kemudian dihitung mana jarak yang terdekat, terbentuk satu klaster baru begitu seterusnya sampai terbuat satu klaster utuh gitu. Nah,
Dan akan lebih mudah jika kita visualisasikan dengan menggunakan dendrogram tadi ya. Dendrogram itu yang ini, yang sebelah kiri ini namanya dendrogram. Jadi secara visual lebih mudah. Kita tidak perlu membayangkan karena kita bisa melihat hasilnya. Dan cara mekanisme seperti ini cocok untuk taksonomi. Contohnya tadi seperti klasifikasi hewan. Kalau atau misalkan dalam apa ya praktikal di dunia nyata itu kayak mengklasifikasikan dokumen begitu. Mana hoax, mana tidak hoax, artikel berita. Kemudian misalkan contohnya itu yang pernah dibuat teman-teman mahasiswa itu kayak mengklasifikasikan sebuah dokumen skripsi dibagi menjadi beberapa topik, misalkan eksak dan non eksak. Eksak dibagi lagi beberapa, misalkan tentang komputer, tentang biologi, tentang teknik dan lain-lain. Yang non eksak dibagi lagi tentang menjadi fisik, budaya dan seterusnya. Jadi struktur pohon ketika kita hendak mengelompokkan dalam bentuk struktur pohon, maka eh, hierarchical clustering ini sangat efektif. Nah, itu kelebihannya. Namun di sisi lain, cara hierarki seperti itu juga punya beberapa kelemahan ya, yaitu sekali dua klaster digabung akan sangat sulit bahkan tidak bisa dibaca ulang begitu. Kemudian cara hierarki clustering ini biasanya itu sensitif terhadap noise atau outlier, data-data yang sifatnya anomali begitu, di luar yang biasanya. Kemudian bentuk cara hierarchical clustering ini sangat sulit ketika datanya itu bentuk klasternya itu aneh atau beda ukurannya. Yang satu klasternya kecil, yang satu ukurannya besar gitu. Jadi ada gap yang cukup besar itu akan sangat sulit biasanya. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan aja enggak apa-apa ya. Jangan lupa absen teman-teman. Nah, eh, pendekatan hierarchical clustering ini ada dua cara ya, yaitu menggunakan aglomeratif dan menggunakan divisif ya. Aglomeratif ini cara yang paling sering digunakan ya. Langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi, dia dari kayak kalau dari menggunakan histogram itu kayak dari bottom bottom ke atas ya, bottom to up, dari bawah ke atas, yaitu tiap data sebagai klaster sendiri. Satu item data itu dianggap satu klaster. Jadi misalkan kalau kita punya 100 data, sebagai starting point-nya kita punya 100 klaster. Begitu. Kemudian menggabung dua data yang paling mirip menjadi satu klaster. Di antara data-data tadi kita cari dua pasangan-pasangan data yang paling mirip. Nah, untuk mengetahui paling mirip atau tidak ini ya kita menggunakan itu ya menghitung distance atau jarak yang seperti kita pernah bahas itu ya. Cara menghitung distance kan juga macam-macam. Diukur jaraknya, jarak yang terdekat, dua klaster jarak yang terdekat digabung menjadi satu klaster. Langkah itu terus kita ulangi sampai bentuk finalnya itu ada satu klaster besar. Misalkan kita punya 100 data, starting point-nya 100 klaster, maka titik akhirnya kita punya satu klaster utuh begitu. Itu aglomeratif dan ini cara yang paling sering digunakan. Nah, kalau divisif dia terbalik urutannya dari atas ke bawah begitu kalau di dinogram. Jadi starting point-nya itu adalah kita punya satu klaster besar, baru kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa klaster kecil sedikit demi sedikit sehingga sampai endpoint-nya yaitu setiap data menjadi satu klaster sendiri. Jadi terbalik ya, kalau yang aglomeratif dari bawah ke atas, kalau yang divisif ini dari atas ke bawah, begitu. Cara cara mecahnya atau cara menghitung jaraknya ya sama seperti kita menghitung similaritas atau dengan cara menggunakan menghitung jaraknya atau distance. Nah, misalkan ya, kita contoh kita punya data misalkan tinggi badan. Misalkan ada 4 orang dengan masing-masing tinggi badan 160, 162 cm, 170 dan 172. Bagaimana caranya kalau kita hendak membuat hierarchical clustering? Nah, di sini kita menggunakan pendekatan aglomeratif ya. Langkah pertama, setiap orang menjadi satu klaster sendiri. Karena di sini kita punya berapa 4 data, maka ya kita titik awalnya yaitu 4 klaster ya. Jadi di sini ada klaster A, klaster B, klaster C, klaster D begitu. Karena datanya ada 4. Nah kemudian dihitung
pasangan jarak yang paling dekat. Dari sini kita lihat A itu paling dekat itu dengan B karena 2 cm. Kalau A sama C kan jauh, apalagi A dan D ya, selisihnya kan jauh. A ini paling dekat dengan B. B paling dekat juga dengan A. Maka di sini A dan B kita pasangkan menjadi satu klaster tersendiri begitu. C dan D juga begitu. C sama A itu jauh, C sama B itu juga jauh, C ini terdekatnya dengan D. Begitu juga yang D. D itu terdekatnya juga dengan C. Maka C dan D ini kita pasangkan, kita jadikan satu klaster sendiri. Maka pada tahap ini terbentuklah dua klaster, yang awalnya empat klaster menjadi dua klaster, klaster AB dan klaster CD. Nah, begitu seterusnya. Nah, karena kebetulan di sini cuma empat, maka ya bentuk akhirnya ya jadi satu klaster utuh begitu. Nah, cara kerjanya seperti itu. Dihitung jarak yang paling dekat di antara pasangan data yang ada. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya. Kalau gitu lanjut ya. Nah, ini langkah-langkahnya secara algoritmik. Nanti mungkin di akhir perkuliahan akan saya coba tunjukkan contoh programnya ya pakai Python. Jadi langkah-langkahnya algoritmanya cukup simpel ya. Jadi eh, tadi awalnya satu data itu satu klaster, kemudian dihitung proximity matrix. Proximity matrix ini adalah jarak ya, jarak masing-masing data, item data. Begitu. Jadi kita punya matriks atau kayak tabel lah begitu, di mana di proximity matrix ini kita punya data antara data satu dan data lainnya itu jaraknya berapa begitu. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat data jarak antar tiap data, maka kita gabungkan, kita merge ya, dua data yang paling dekat jaraknya, distance-nya. Ya tentu saja ngitung jaraknya nanti akan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Nah, begitu kita sudah pasang-pasangkan, maka ya otomatis proximity matrix atau tabel jaraknya tadi, matriks jaraknya tadi ya kita update karena sudah terbentuk matriks klaster-klaster baru. Langkah ini terus kita ulangi sampai bentuk finalnya itu hanya terdiri dari satu klaster saja, begitu. Nah, cukup simpel ya. Jadi pasangkan-pasangkan mana dua data yang terdekat, jadi satu klaster sampai semuanya terkumpul, kemudian ulangi lagi sampai bentuk finalnya terdiri dari satu klaster, begitu. Nah, kunci dari algoritma ini adalah pada cara menghitung proximity atau kedekatan antara dua klaster yang ada, begitu. Di mana untuk cara menghitungnya itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dan beda cara, nanti hasilnya juga beda, begitu. Hasil hasil ininya, hasil tree-nya tadi dendrogramnya atau bahkan hasil klasternya juga sedikit berbeda. Nah, misalkan ini contoh ya. Misalkan kita punya berapa nih? Ya, sekian data lah. Di sini kalau di gambar ini ada 12 data. Datanya scatter atau tersebar begitu. Nah, kita bikin semacam tabel atau matriks jarak ya. Jadi nanti kita hitung jarak P1 dengan P2 berapa, kemudian jarak antara P1 dan P3 berapa, kita isi di sini, jarak P1, P4 berapa, dan seterusnya, sampai jarak masing-masing antar data itu kita punya nilainya, begitu. Nah, begitu kita sudah punya nilainya, maka kita pasangkan mana yang terdekat di antara dua data tadi. Nah, misalkan di sini P1 dan P2 ini yang paling dekat begitu. Ya sudah, jadi P1 dan P2 jadi satu klaster gitu. P3 dan P4, kemudian P berapa dan berapa, pokoknya sepasang-sepasang gitu ya. Sepasang-sepasang, jadinya oh, hasil dari eh, langkah penghitungan matriks proximity tadi terbentuklah misalkan dari data yang awalnya begini, itu terbentuk ada 5 klaster, C1, C2, C5, C4, dan C3. Nah, ini nggak berhenti, kita lanjutkan. C1 dan C2 kita hitung jaraknya, C2 dan jadi masing-masing klaster tadi, misalkan C1 dan C2 berapa jaraknya, C1 dan C3 berapa jaraknya, C1 dan C4 berapa jaraknya, C1 dan C5 berapa jaraknya, dan seterusnya. Sehingga tabel ini kita dapatkan value-nya.
Maka langkah tadi berulang. Kita pasangkan lagi antara klaster-klaster tadi, mana yang jaraknya paling dekat. Begitu. Misalkan di sini kita dapatkan, oh ketika kita hitung C2 itu paling dekatnya itu dengan C5, begitu juga sebaliknya. Maka nanti ini kita pasangkan C2 dan C5 jadi satu klaster. C1 dan C3, C3 dan C4 kita bandingkan mana yang jaraknya paling kecil atau paling dekat. Begitu paling dekat kita gabung lagi jadi satu klaster. Nah, misalkan begini hasil update-nya. Yang awalnya tadi eh, klasternya itu ada 5, kita gabung ini jadi klaster kasihnya semakin sedikit, yaitu klaster 2 dan klaster 5 ini kita gabung. Begitu. Kita update lagi value-nya. Kita cari mana yang paling dekat, sehingga dari sini jadilah satu klaster utuh. Begitu. Nah, tentu saja kan akan ada pertanyaan, Pak, misalkan kalau datanya masih satuan begini, itu kan gampang ya, karena kan satu item data, satu klaster. Bagaimana ketika sudah kita gabung begini? Ini kan tadi gabungan antara mana tadi? Ini dan ini, mana ya? Oh, sebentar. Nah, ini kan ini kita gabung nih. Kalau datanya masih satuan gini kan ngitung jaraknya jelas ya. Ini sama ini dekat, ini sama ini dekat, ini sama ini dekat gitu kan. Kan jelas jaraknya. Tapi begitu kita gabung, ini jadi satu klaster, ini jadi satu klaster, gimana caranya menghitung ini dan ini begitu. Sedangkan ini kan gabungan dari dua data, ini gabungan dari dua data. Bagaimana kita bisa tahu jarak antara ini dan ini begitu. Nah, inilah yang nanti akan ada beberapa alternatif cara untuk menghitung gabungan klaster yang hasil dari gabungan beberapa data ini. Nah, caranya ada beberapa ya, yaitu cara pertama menggunakan cara min atau cara max, pakai group average, pakai distance between the centroid, dan menggunakan beberapa cara lain, dan yang populer ini pakai word method namanya. Nah, yang pertama yaitu min dulu, atau yang paling apa namanya ya, jarak yang paling dekat begitu. Ini misalkan kita punya dua klaster ya. Klaster ini ada datanya ini yang titik-titik ini, klaster yang sebelah kanan datanya ada ini. Maka untuk menghitung jarak antara dua klaster ini, kita pilih dua titik yang berdekatan di tiap masing-masing klaster. Di sini klaster yang sebelah kiri, titik yang paling berdekatan dengan klaster sebelah kanan itu yang ini, misalkan data yang ini. Yang ini juga begitu. Di klaster yang ini, yang sebelah kanan, itu data yang berdekatan dengan klaster sebelahnya itu data yang ini. Maka kita ngitung jaraknya ini berdasarkan dua titik yang berdekatan di antara dua klaster. Begitu. Kita pilih salah, ini kan ada 4 data nih, klaster klaster kiri, klaster kanan ada 4 data. Kita ambil satu di kiri, kita ambil satu di kanan, yang jaraknya paling berdekatan. Maka ini nanti kita definisikan sebagai jarak dari dua klaster tersebut. Begitu. Ini kalau kita menggunakan cara intercluster similarity atau min ya istilahnya min atau intercluster similarity. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita gunakan. Cara yang kedua yaitu menggunakan maksimum eh, atau misalnya istilahnya itu longest ya atau paling panjang. Dia seperti kebalikan dari cara yang pertama, yaitu untuk mengetahui jarak antara dua klaster, maka di klaster yang kiri ataupun kanan kita pilih satu data yang jaraknya itu paling berjauhan. Ini misalkan di sini di klaster sebelah kiri, data yang paling berjauhan itu data yang ini, dan di klaster sebelah kanan ini data yang paling berjauhan yang ini kita pilih, lalu kita hitung jaraknya. Maka nanti yang kita masukkan sebagai jarak dari dua klaster itu adalah jarak titik ini dan sampai jarak titik yang sebelah sini, begitu. Nah, ini kalau kita menggunakan cara yang maksimum. Jadi nanti mungkin nilainya akan lebih besar ya daripada yang kalau kita menggunakan minimum gitu. Ini cara yang kedua. Cara berikutnya yaitu kita menggunakan yang group average. Jadi kita hitung semuanya tuh pasangan-pasangan titik datanya. Di sini misalkan ada 4 titik data, maka kita hitung satu-satu. Titik pertama dengan titik yang sebelah kanan ini berapa, ini dan ini berapa, ini dan ini berapa. Begitu juga yang ini. Jadi setiap semua pasangan titik di antara dua klaster tadi kita hitung,
jaraknya lalu kita hitung rata-ratanya begitu. Jadi kita harus menghitung kalau datanya ada banyak, tentu saja kita harus hitung banyak juga ya. Jadi di sini karena di sini ada satu data dipasangkan dengan 4 di sini, begitu seterusnya. Setelah kita semua dapat value-nya, maka rata-rata dari semua hasil penghitungan ini yang kita gunakan nilai rata-ratanya begitu. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara berikutnya yaitu menggunakan centroid ya, titik tengah. Jadi kita jadi misalkan di klaster sebelah kiri ini ada 4 titik, lalu kita hitung sentroidnya itu berapa, koordinat sentroidnya. Misalkan didapatkan nilai sentroid berada di sini, begitu. Koordinat berapa kali berapa gitu ya, atau titik ke berapa. Di klaster sebelah kanan juga begitu. Dia punya 4 data, lalu kita hitung sentroidnya pada nilai ke berapa, lalu kita putuskan, oh sentroidnya pada titik ini. Maka yang kita anggap antara jarak antara dua klaster itu adalah jarak dari dua sentroid di masing-masing klaster. Begitu. Ini yang kita dapat, yang kita masukkan sebagai jarak dari dua klaster tersebut. Nah, dan cara yang berikutnya yaitu ada beberapa cara ya. Jadi yang paling populer itu kalau kita menggunakan objective function yaitu menggunakan word method ini. Namanya word method ya. Nah, ini kebetulan di slide-nya nggak ada ya. Nah, ini mungkin sedikit mengulang. Kalau kita menggunakan cara min tadi atau istilahnya single link ya, di similarity dari dua cluster dihitung berdasarkan dua data yang paling sama atau nilainya itu atau jaraknya paling dekat di antara dua klaster tadi. Begitu. Nah, misalkan di sini kita punya eh, data seperti ini ya, I1 sampai I5. Nah, di sini kan kita dapatkan nih, I1 dan I2 dia jaraknya berdekatan, dia jadi satu klaster. Nah, dipasangkan dengan berapa? Karena dia di sini I2 itu paling dekat dengan I3, maka sebagai jaraknya itu antara I2 dan I3 yang dihitung. Jadinya dia dapat satu klaster begini. Gitu. Nah, atau mungkin kalau permisalan ya, misalkan kita punya apa ya? Misalkan kita punya kalau di kelas itu biasanya kan ada circle pertemanan gitu ya. Bagaimana mengetahui jarak antara circle satu dengan circle pertemanan lainnya. Jadi kita cari dua orang dari dua kelompok yang paling dekat berteman. Nah, jadi dari situ kita dapatkan nilai kedekatan antar kelompok kita ambil dari sampel dua orang tadi itu aja, begitu. Langkah-langkahnya ambil pasangan titik paling dekat dari dua klaster. Eh, dari situlah kita bisa dapatkan nilai value jaraknya. Cara-cara single link ini atau cara min ini cocok untuk bentuk klaster yang memanjang atau tidak beraturan, begitu. Kalau kita lihat klasternya bentuknya memanjang atau tidak beraturan, maka ini cara ini paling cocok. Namun kelemahannya dia sensitif terhadap data-data yang outlier atau sedikit anomali, begitu. Nah, ini misalkan kalau kita visualkan dengan menggunakan dendrogram sama scatter plot ya. Jadi misalkan kita punya data satu, dua, ada 6 begitu, kita hitung jaraknya, oh 3 dan 6 ini berdekatan, 2 dan 5 ini berdekatan, nah kemudian 4 dan ini, 4 ini kayaknya nggak ada yang berdekatan deh. 4 dengan 3 ini kalah jaraknya antara 4, 3 dan 6. Gitu. 4 dan 6 juga kalah jaraknya dengan 4 dan, sorry, 4 dan 6 jaraknya juga kalah dengan 4 dan 3. Jadi kita dari sini kita dapatkan dua klaster dulu, 3 dan 6, 2 dan 5 gitu. Kemudian pasangan berikutnya gimana? Nah, sini kalau kita lihat di dendrogramnya, 1 dan 4 ini masih belum bisa dipasangkan. Jadi yang kita dipasangkan itu hasil antara 3 dan 6 dulu. 3 dan 6, 2 dan 5. Ini jaraknya paling dekat diukur dari mana? Atau mungkin pakai coret-coret ya. Jadi kan dari bentuk ini, kalau kita dendrogramnya, itu kan 3 dan 6 jadi klaster sendiri. Kemudian 2 dan 5 jadi klaster sendiri. Gitu. Nah, 1 dan 4 ini nggak bisa kita pasangkan karena jauh gitu. Jaraknya masih jauh antara satu dan lain. Jadi di sini 1 dan 4 tidak bisa dipasangkan dengan klaster manapun. Karena jaraknya masih kalah. 4 dan satu ini jaraknya masih kalah dengan 3 dan 6. Baik 2 dan 5 juga. Jadi 4 dan satu ini juga tidak bisa kita pasangkan. Karena jaraknya masih
kalah ya dekat jaraknya dengan pasangan klaster lainnya. Nah, di sini setelah terbentuk dua klaster, yaitu 3 dan 6, selanjutnya kan kita pasangkan nih. Jadi total kita punya 4 klaster. Klaster ini, klaster ini, dan klaster ini. Ini kan masih masing-masing klaster pada tahapan ini ya. Ini kan masih sendiri-sendiri nih. Nah, langkah berikutnya kan tetap kita cari lagi jaraknya terdekatnya. Antara klaster ini dengan klaster ini itu dekatnya mana? Nah, kita dapatkan value-nya itu ternyata antara 2 dan 3 ini yang paling dekat begitu di sini dibanding dengan yang lain. Maka pada tahapan ini kita gabung jadi klaster lagi antara 2 dan ini, 2, 5, 3, 6 ini begitu. Jadi kita gabung begitu. Jadi klaster sendiri. Jadi total kita sekarang punya 3 klaster nih. Nah, terus masangkannya gimana? Nah, masangkannya ternyata ini klaster ini itu punya nilai paling dekat dengan ini. Antara 4 dan 3 itu lebih dekat dibanding antara 3 dan berapa nih? 2 atau 1 ya? Baik 1 dan 2 maupun 1 dan 3 ini masih kalah jauh. Maka ini kita gabung jadi klaster tersendiri. Barulah satu dan klaster besar ini kita gabung jadi satu klaster utuh. Begitu. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan single link atau min. Begitu. Masang-masangkannya begitu. Kenapa sedang 1 dan 4 tidak kita pasangkan sejak awal? Karena jaraknya masih kalah jauh ya, dibanding antara 3 dan 6 dan 2 dan 5. Begitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini kalau pakai single link ya, atau min. Nah, nanti kita lihat data yang sama tapi pakai cara yang lain itu hasilnya juga bisa jadi klasternya jadinya beda. Kok nggak bisa ya? Ini yang tadi ya, yang barusan saya coret-coret tadi, langkah-langkahnya juga sama, begitu. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ini cara pendekatan ini cocok ketika bentuknya mana tadi? Mana ya? Jadi untuk bentuk klaster memanjang atau tidak beraturan, tapi dia sensitif terhadap outlier begitu. Misalkan kita punya data kayak gini begitu belum terklasterkan. Jadi ketika terbentuk dua klaster, ya jadinya dengan menggunakan single link atau min itu karena bentuknya memanjang atau tidak beraturan, dia relatif efektif begitu ya. Jadi eh, ketika Anda dihadapkan pada bentuk data yang ketika divisualkan dan bentuk scatter plot itu bentuknya memanjang atau tidak beraturan dan tidak ada outlier atau bahkan kecil outliernya, maka mungkin pendekatan menggunakan single link atau min ini dalam menghitung jarak antara dua cluster bisa dipertimbangkan. Nah, sebaliknya atau limitasinya ya, jadi ketika misalkan datanya itu, kalau kita lihat di sini ya, ini kan eh, ada banyak sekali outlier ya, apa, ada banyak noise gitu loh. Maka nanti ketika kita buat eh, dengan menggunakan penghitungan jaraknya dengan menggunakan singling atau min ini, jadi ya tidak begitu efektif ya, karena ada banyak outlier-outlier yang eh, susah kita clusterkan gitu. Jadi dia sensitif terhadap noise atau outlier. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang berikutnya yaitu dengan menggunakan max atau dalam bahasa lain itu istilah lainnya menggunakan complete linkage ya, complete linkage ya. Jadi di sini cara ngitungnya itu untuk menghitung similarity dari dua klaster itu berdasarkan dari dua data yang paling tidak mirip di antara dua klaster tersebut atau jaraknya paling berjauhan, distance-nya paling berjauhan begitu. Ditentukan dari mana? Ditentukan dari tiap pasangan masing-masing ada di dalam klasternya. Kita pilih dua jarak yang terjauh, maka itu kita tentukan sebagai jarak dari dua klaster tersebut. Nah, ini cara seperti itu ya. Jadi ketika kita ambil pasangan titik yang paling jauh tadi, dia mungkin akan lebih apa ya? eh, Lebih efektif ketika datanya itu ketika kita visualkan dalam scatter plot itu banyak outliernya. Nah, kalau kita Anda identifikasi kayaknya outliernya ada banyak nih. Nah, maka mungkin Anda ada baiknya menggunakan cara penghitungan
jaraknya ini menggunakan complete linkage atau max ini. Tapi resikonya bisa jadi nanti klaster besar itu yang seharusnya dia menjadi satu klaster besar menjadi klaster yang kecil-kecil begitu. Permisalannya itu misalkan kita punya dua kelompok mahasiswa begitu. Untuk menghitung jarak antara dua kelompok tadi, kita ambil orang-orang yang paling berjauhan duduknya misalkan. Nah, itu caranya seperti itu permisalannya. Nah, ini visualisasinya ya, misalkan dengan data yang sama tadi, kalau kita lihat, dendrogramnya kan berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi mana nih? Yang pakai min tadi. Nah, kan kayak gini hasil, ini kan datanya sama persis. Tapi hasil dendrogramnya atau hasil klasternya kan beda. Kalau ini kan 3 dan 6, 2 dan 5, baru kemudian digabung, baru dengan 4, baru kemudian digabung dengan satu ya. Nah, kalau kita menggunakan cara complete linkage, ya, nah bentuk dendrogramnya jadi beda nih. 3 dan 6, 2 dan 5, kemudian baru 3, 6 ini dipasangkan dengan 4, 2, 5 dipasangkan dengan satu, baru keduanya digabungkan. Jadi kayak gini langkah-langkahnya. Ini nih, ini jadi satu klaster ya, sama ya. Ini juga jadi satu klaster. Tapi berikutnya itu beda nantinya. Jadi ini dan ini begitu. Kenapa? Karena kenapa kok bukan bukan kayak tadi ini dua dan satu ini jadi satu klaster karena kita cari titik yang paling jauh begitu. Nah, ini ternyata titik paling jauhnya itu antara 6 dan 4 dibanding dengan yang lain, maka ini jadi satu klaster sendiri. Dan ini juga satu klaster sendiri, baru kemudian duanya digabung begitu. Jadi, hasil klasternya bisa jadi berbeda kalau kita menggunakan cara penghitungan distance matrixnya juga cara yang berbeda begitu. Nah, tadi misalkan kita punya data kayak gini, yang mungkin outlier-nya ada banyak, maka kita bisa menggunakan penghitungan jarak max atau complete linkage tadi. Jadi klasternya tetap bisa terbentuk jadi dua klaster ya. Gitu. Jadi lebih tahan gitu terhadap noise dan outlier. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau Anda dihadapkan pada data yang noise-nya itu besar, nah mungkin ada baiknya Anda menggunakan pendekatan penghitungan distance-nya itu atau jaraknya atau proximitasnya itu menggunakan cara max ini. Nah, limitasinya tadi masih ingat ya, dia max ini punya kelemahan misalkan kalau datanya itu ada klaster besar kayak gini nih. Jadi dia nanti akan cenderung memecah menjadi klaster-klaster kecil begitu. Karena menggunakan ini kan seharusnya secara visual, ini kan kalau kita lihat, ini kan seharusnya titik pisah antara dua klasternya kan di sini, gitu ya seharusnya ya. Tetapi karena kalau Anda menggunakan pendekatan max, nah nanti klaster besar ini bisa jadi terpecah dia begitu. Cenderung memecah klaster besar gitu kecenderungannya. Kalau kita menggunakan menggunakan max ini untuk menghitung jaraknya. Jadi mungkin eh, bagaimana terus Pak saya memilih penghitungannya? Ya mungkin perlu divisualkan dulu dalam scatter plot, lalu Anda lihat kecenderungan datanya itu seperti apa bentuknya. Baru barulah Anda putuskan menggunakan pendekatan penghitungan proximitas yang mana. Jadi kelemahannya tadi dia cenderung eh, memecah klaster besar gitu ya. Jadi ketika dihadapkan sebuah klaster yang sifatnya global atau besar, nah itu mungkin agak bias tanda petik ya. Nanti seharusnya dia satu klaster utuh, tapi nanti bisa jadi terpecah jadi beberapa klaster kecil. Langkah berikutnya yaitu menggunakan, bukan langkah berikutnya sih, alternatif berikutnya untuk menghitung similaritas antara klaster-klaster yang ada, yaitu menghitung average, ya, rata-rata dari tiap-tiap pasangan data yang ada di antara dua klaster, begitu.
Nah, jadi kita hitung antara satu dan dua jaraknya berapa, satu dan tiga berapa, dijumlah semua, lalu dibagi, lalu kita dapatkan nilai rata-ratanya, maka itulah yang kita gunakan untuk menentukan jarak dari antara dua klaster. Yang rumusnya kira-kira seperti ini ya. Nah, eh, cara ini biasanya dia cenderung balance ya. Jadi eh, tidak terlalu sensitif terhadap outlier begitu, tapi ya cukup apa namanya terhadap klaster besar juga masih bisa digunakan. Tapi ini punya kelemahan, dia bisa menjadi bias terhadap bentuk klaster tertentu gitu. Nah, ini mungkin hasil ketika data yang sama persis dengan yang tadi kalau kita menggunakan group average ya, pendekatan jarak. Jadi bentuk klasternya juga beda nih. 3 dan 6, 2 dan 5. Tapi 3 dan 6 itu kita pasangkan dengan 4 dulu, kita pasangkan dengan satu dulu, baru nanti kita pasangkan dengan dua klaster 2 dan 5 ini. Begitu. Kalau kita menggunakan group average. Jadi ini kita punya satu klaster, kemudian ini jadi satu klaster. Ini mungkin masih sama ya karena jaraknya kan masih dekatan. Nah, kemudian tapi langkah berikutnya beda nih. Jadi ini satu klaster sendiri begitu. Kemudian ini jadi satu klaster sendiri, baru digabung dalam satu klaster besar gitu. Jadi pohon dendrogramnya atau bentuk dendrogramnya juga sedikit berbeda dengan dua langkah yang sebelumnya, dua pendekatan sebelumnya begitu. Nah, jadi cara menggunakan cara group average ini untuk apa ya menyeimbangkan, mengkompromikan antara kelebihan dan kelemahan dari masing-masing single link atau complete link tadi ya, complete linkage tadi. Kekuatannya jadi atau kelebihannya dia lebih tahan terhadap noise sama outlier, tapi dia punya limitasi atau kekurangan eh, bisa bias terhadap bentuk klaster tertentu gitu. Nah, itu dengan menggunakan group average. Cara yang terakhir yang bisa kita lakukan dengan menggunakan objective function, di sini mungkin dijelaskannya dengan menggunakan words method ya. Di sini cara menghitungnya itu dengan menghitung square error antara dua cluster yang digabung begitu. Rumus square error ya mungkin sudah tahu ya, mean square error itu jadi dijumlahkan kayak kayak rumus Pitagoras yang di awal yang dulu sempat kita bahas gitu ya. Nah, kelebihannya jadi dia lebih tahan terhadap noise dan outlier, tapi dia bisa bias terhadap cluster yang besar dan biasanya digunakan untuk menghitung K-means ya. Begitu. Di sini yang dilakukan di Ward method ini menghitung peningkatan square error saat cluster digabung, dia mirip dengan cara K-means dan kalau kita dihadapkan pada sebuah kondisi kapan menggunakan Ward method ini yaitu ketika pada datanya bersifat numerik atau multidimensi. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, ini perbandingan masing-masing pendekatan menghitung jarak dengan 4 metode yang berbeda. Jaraknya sama persis ya. Oh, sorry, datanya sama persis. Jadi ada 1 sampai 6 dan sama persis jaraknya antara masing-masing data. Kalau dengan menggunakan min, max, dan group average tawar method itu, eh, nah ini sama nih. Jadi 3 dan 6, 3 dan 6 ya. Kemudian ini juga sama, 3 dan 6, ini juga sama. Nah, berikutnya juga mungkin masih sama ya. Ini 2 dan 5 kalau pakai Wars method, pakai group average juga 2 dan 5, pakai max itu juga 2 dan 5, pakai min 2 dan 5. Nah, ini pada tahapan ini mungkin sedikit berbeda. Kalau menggunakan Wars method itu 1 dan 3 itu ini nih. Ini ya. Pakai group average juga sama dengan yang Wars method, pakai max juga sama ya dengan sebelumnya, tapi kalau kita menggunakan min ini yang beda. Jadi ini yang jadi klaster sendiri gitu. Di tahapan berikutnya juga sedikit berbeda ya kalau menggunakan weight method ini yang digabung, menggunakan group average ini yang digabung ya, menggunakan max ini yang digabung ya, dengan menggunakan min ini yang digabung begitu. Beda semua nih udah bentuk dendrogramnya nanti. Baru yang terakhir jadi klaster utuh semuanya. Sama semua ya kalau ini ya. Tuh. Nah, itu perbedaan klaster-klaster yang terbentuk ketika kita menggunakan beberapa pendekatan proximity
matriksnya, cara ngitung jaraknya yang berbeda gitu. Sampai sini mau ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, mungkin contoh lagi ya. Di sini misalkan kita punya data klaster satu nih, itu dari A dan B. Yang tadi ya tinggi badan tadi. A itu tinggi badannya 160, B 162, C 170, D 172. Terbentuk dua klaster. Klaster satu itu A dan B, klaster dua itu C dan D. Maka kalau kita menghitung jaraknya berapa, kalau menghitung dengan cara menggunakan min, itu yang dihitung selisih A dan C. Kita eh, hitung A dan C-nya, jadi selisihnya 70. Ini kan paling dekat nih, A ke D 172, A ke C 170, maka dihitungnya A ke C. B ke C ini kan 10 nih, mana ya, pakai cara-cara. Ini kan 10 jaraknya, ini kan berapa? 12. Ini jaraknya 8, benar ya? 8, ini jaraknya berapa? Berapa? 10 juga ya. Tapi kalau kita lihat ini dan ini yang jaraknya antara ini 160 ke 170 kan yang paling dekat gitu. Nah, gitu dilihat angkanya 10. Kemudian kalau menggunakan max, jarak dan D itu juga 10 begitu cara ngitungnya. Kalau group average dijumlahkan semua lalu dibagi 4 ketemu nilainya berapa. Kalau menggunakan word method menggunakan sum square error ya rumus MSE. Nah, berikutnya kemudian kita lihat tingkat kompleksitas ya, waktu yang dibutuhkan. Ini cara ngitungnya kayak gini nih, jadi tergantung dari jumlah datanya. Jadi eh, proximity matriksnya misalkan datanya ada 4, ya berarti 4 kali 4 ada 16 jarak yang harus dihitung. Jadi apa namanya? Kuadratik ya, kuadratik. Kemudian dari kompleksitas waktunya jadi ini pangkat 3 gitu. Jadi mungkin nanti pertimbangan ketika kita lihat jumlah datanya berapa gitu. Sehingga nanti Anda bisa hitung tingkat kompleksitasnya berapa dari segi ukuran, size-nya atau space-nya dan dari segi waktu yang dibutuhkan. Nah, mungkin ini kelemahannya jadi apalagi kalau menggunakan aglomeratif ya. Jadi setelah sudah diputuskan kita menggabung dua klaster, ini nggak bisa di-undo, nggak bisa dipecah lagi begitu. Kemudian tidak ada objective function yang langsung bisa meminimalisir. Nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian skema yang berbeda itu punya problemnya masing-masing ya. Kayak tadi ya, min itu punya problem sensitif dengan noise sama outlier. Kemudian size-nya itu kalau size-nya besar itu juga punya problem ketika kita dengan menggunakan max gitu ya. Dan ada kecenderungan untuk memecah klaster-klaster yang seharusnya dia itu satu klaster utuh tapi akhirnya kita pecah jadi klaster-klaster kecil. Nah, itu yang hierarkial dengan menggunakan aglomeratif. Kemudian yang ini kebalikannya ya, kalau kita menggunakan divisif ya. Divisif ini kebalikan dari aglomeratif. Kalau aglomeratif itu dari bawah ke atas gitu. Kalau di dendrogramnya masing-masing data itu punya bukan punya. Kita langkah awalnya itu kita buat sebagai satu klaster sendiri, baru kita gabung dengan data yang lain sampai ke atas gitu sampai satu klaster utuh. Nah, tapi kalau kita menggunakan divisif itu berbeda. Jadi starting point-nya itu kita punya satu klaster besar. Baru kemudian kita potong-potong atau pecah-pecah jadi klaster-klaster kecil sampai akhirnya tiap data itu terdiri menjadi satu klaster itu terdiri dari satu data saja begitu. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi misalkan kita punya data kayak gini sama persis tadi. Jadi eh, titik startnya itu apa ya? Dari yang semuanya, jadi bukan semuanya, tapi yang consist of any point. Jadi semuanya ini kita buat ibaratnya satu klaster utuh. Kemudian kita hitung jarak-jaraknya, kemudian pilih mana yang terdekat, kemudian eh, hasil dari yang terdekat kita
buat semacam jarak yang bukan jarak atau garis atau edge ya istilahnya itu yang menggabungkan. Gitu. Misalkan begini, lalu kita tarik garisnya masing-masing antara titik-titik ini, kita pilih mana yang terdekat. Nah, misalkan ini nih, 5 5 ini dengan 4 dibandingkan 52, 53, 51, dan 56, mana yang terdekat? Oh, 5 itu dengan 2. Oh, kita buat garisnya. 2 antara 2 dan 5 dibanding 24, 23, dan seterusnya mana yang terdekat? Oh, 2 dan 5 udah tadi. Di antara 2 dan 4, 23, 21, 26, mana yang terdekat? Oh, ternyata 23, kita buat garisnya begitu. Begitu terusnya sampai semua data ini kita punya garis yang menghubungkan. Begitu. Awalnya tidak ada garisnya, lalu kita buat garis-garis yang menghubungkan. Nah, itu caranya menggunakan divisif ya. Cara lain yaitu kita membuat semacam pohon gitu dari semua titik, lalu memotong edge yang terpanjang untuk memecah klaster gitu. Di garis-garis tadi ini untuk ini kan masih utuh nih. Mecah-mecahnya gimana? Kita pilih garis yang terpanjang di antara semua garis ini untuk memisahkan begitu. Kita pilih mana? Misalkan ini nih. Ini kan bentuk utuhnya kayak gini. Kita pilih mana garis yang paling panjang. Oh, garis paling panjang itu antara 3 dan 1. Maka di sini ya kita potong ini untuk memisahkan begitu. Lalu dihitung lagi sisanya mana yang paling jauh. Oh, yang paling jauh misalkan ya, misalkan ini. Oh, jadi ini sudah klaster sendiri, ini klaster sendiri, ini klaster sendiri. Begitu seterusnya sampai semua garis terpotong gitu. Jadi tiap satu klaster itu satu data. Atau kalau pakai permisalan, eh, ini misalkan bayangkan kita punya ada titik rumah gitu ya, rumah-rumah, kemudian rumah dalam satu kecamatan gitu. Lalu kita pecah per desa, gitu. Atau gini, kita punya data penduduk dalam satu kabupaten, di mana rumah-rumah penduduk itu ada jalan yang menghubungkan gitu. Maka untuk memecahnya, maka dari satu kabupaten kan dipecah menjadi beberapa kecamatan dulu. Nah, bagaimana cara memecahkan per kecamatan? Jadi jalan yang paling jauh yang menghubungkan antara sekumpulan rumah itu yang kita buat sebagai untuk memisahkan mana kecamatan mana gitu. Nah, ketika sudah terbentuk kecamatan-kecamatan banyak, lalu kita pecah lagi per kecamatan itu pecah jadi apa ya? Kelurahan. Cara misalnya juga begitu. Pilih jalan yang memisahkan antara rumah-rumah yang ada dalam kecamatan tadi. Barulah terbentuk beberapa kelurahan. Begitu seterusnya sampai ya per rumah gitu ya, istilahnya begitu. Jadi melihatnya itu dari jalan yang menghubungkan yang mana yang paling panjang itu yang dipotong pertama kali. Nah ini algoritmanya kurang lebih sama seperti penjelasan tadi, ilustrasi tadi. Jadi kita buat struktur pohonnya dulu, kemudian untuk membuat klaster baru itu dengan cara breaking the link ya. Jadi untuk membuat klaster baru ini dengan cara break atau apa memotong jalur yang paling eh, large distance ini apa jalur yang paling jauh ya gitu atau dalam bahasa lain itu yang similaritasnya tingkatnya paling rendah. Begitu seterusnya sampai satu klaster itu hanya terdiri dari satu data gitu. Jadi kebalikan dari aglomeratif tadi. Insya Allah itu mungkin terakhir saya tunjukkan contoh programnya ya. Sebentar. Mana ini kok nggak ada ya? Sebentar. Hmm. Saya share screen apakah sudah tampak atau masih slide ya atau yang lain? Yang tampak di layar apa sekarang? Sudah kode, Bapak. Oke. Baik, ini mungkin contoh penerapannya dalam bentuk kode program sederhana. Jadi di sini kita menggunakan beberapa library ya dari Python ya. Jadi pakai Skype ya sama ini untuk Skype ini kita gunakan untuk proses clusteringnya ya. Nah, untuk ini menggambarkan dalam bentuk dendrogram sama menghitung linkage-nya tadi, menghitung linkage tadi yang pakai min, max, average, word dan seterusnya tadi.
Kemudian matplotlib ini kita gunakan untuk buat ininya ya, apa namanya, gambar plotnya. Ini install dulu. Kalau Anda belum install di laptop Anda, diinstal dulu beberapa library tadi. Nah, misalkan di sini kita punya data sama kayak yang di contoh tadi ya, data tinggi badan. Ada yang 160, 161, 170, sama 172. Ada 4 data, value-nya masing-masing ini. Lalu tiap-tiap data itu kita kasih label A, B, C, D ya, A, B, C, D. Nah, kemudian karena ini enaknya Python ya, jadi kita untuk menghitung jaraknya itu cukup pakai library ya, linkage tadi. Di sini kita menggunakan single tadi atau min ya. Bisa menggunakan complete, bisa menggunakan average, bisa menggunakan WARD, WARD tadi. Nah, di sini mungkin langkah awal menggunakan single ya. Lalu di sini ya sudah selesai itu menghitung menghitung jaraknya cukup dengan satu baris ini. Nah, sisanya tinggal memvisualkan dalam bentuk dendrogram ya, dalam bentuk dendrogram. Jadi misalkan yang kita jalankan, nah ini bentuk dendrogramnya. Jadi kalau kita lihat nih, A itu yang 160 dibanding dengan semua itu kan paling dekat dengan B nih 161 ya. B juga begitu, B dengan yang lain kan paling dekat dengan A. 170 paling dekat dengan 172, 172 juga begitu. Jadi akhirnya terbentuklah dendrogram kayak gini. A dan B ini karena jaraknya dia satu ya, 1 cm, jadi satu klaster sendiri. Yang jaraknya 2 cm, jadi satu klaster sendiri. Barulah kemudian keduanya digabungkan dalam satu klaster besar. Anda bisa eksperimen, misalkan angkanya kita ganti jadi, misalkan ini berapa ya? 159. Nah, misalkan begini. Nah, jadinya begini nih. Ini karena jaraknya sama persis, sama-sama satu, jadinya satu klaster. Baru digabungkan dengan D, begitu. Misalkan eksperimen lagi, misalkan ini berapa? 175, misalkan begitu. Jadi bentuk diagramnya beda nih. Ini A dan B selisihnya satu, jadi satu klaster. C dan D selisihnya berapa? 3 cm, jadi satu klaster. Baru kemudian dibentuk dalam satu klaster utuh. Nah, mungkin nanti bisa eksperimen begitu. Gimana kalau datanya ganjil, Pak, dan multidimensi? Jadi kalau ini kan masih tinggi badan aja. Misalkan bagaimana kalau kita gabung dengan selain tinggi juga ada faktor berat. Misalkan jadi dimensinya ada dua nih. Selain tinggi juga berat. Datanya ganjil nih. A itu tingginya 160, eh, beratnya 55 kilogram. Begitu seterusnya ya. Ini kan sudah hitungnya sudah multidimensi. Nah, sama langkahnya kurang lebih. Jadi kita buat array datanya. Kalau mungkin dalam bentuk best practice di dunia nyata, mungkin kita bisa ngambil dari file CSV atau yang lain ya. Misalnya datanya ada banyak, sudah diekspor dalam bentuk CSV. Nah, Anda bisa masukkan ke dalam sini nantinya. Kemudian jangan lupa dikasih label ya. Nah, kemudian di sini kita coba dengan menggunakan metode yang lain ya, yaitu pakai Word. Word ini sangat lebih apa namanya, efektif ketika datanya multidimensi dan numerik. Ya. Ini kita pakai yang Word. Nah, sisanya sama, tinggal ngitungnya di sini ya, ngitung proximity-nya tadi. Nah, sisanya untuk visualisasi saja ya. Nah, di sini kalau kita jalankan, nah hasilnya kayak gini nih. Jadi A dan B, kemudian C dan D. Baru kemudian C dan D dipasangkan dengan E, baru kemudian keduanya digabung dalam satu klaster utuh. Nah, ini tingkat tinggi ininya, tingginya menunjukkan jaraknya ya. A dan B ini jaraknya 1 cm, bukan 1 cm deh, artinya satu ya karena kan sudah ada faktor berat. Kemudian C dan D di sini gitu. Nah, ini kalau pakai dendrogram visualnya kayak gini. Kalau mau kita petakan dalam bentuk scatter plot, nah kayak gini nih. Jadi A itu berapa tadi? A tingginya 160, beratnya 55. B tingginya 162, beratnya 40 sekian kalau nggak salah. Ini kan jadi satu klaster sendiri. Ini jadi satu klaster sendiri, kemudian ini dan ini jadi satu klaster, baru kemudian keduanya digabung dalam satu klaster yang utuh. Jadi kalau hasil dari ini kan scatter plotnya kayak gini, ketika sudah di mana dibentuk klasternya jadinya seperti ini. Jadi hasilnya sama kayak dendrogram tadi begitu.
Nah, cara ngitungnya juga gampang ya, tinggal pakai library-library yang ada, gitu aja. Kalau Anda berminat nanti mungkin bisa saya kopikan juga file contoh kode programnya ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk hierarchical clustering ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Cukup? Baik, cukup ya kalau gitu. Jangan lupa absen. Dengan demikian berakhir kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.